Ya, asal Serang. Saya lahir di Serang. Saya lahir di Serang, lama di Serang, TK, SD, SMP, SMA 1 Serang. Lalu kuliahnya di luar Serang, di Jogja. Oke. Ada lagi? Udah Bu, gitu aja. Udah, oke. Kalau gitu kita... Berarti S1 dan S2-nya di UGM, Bu? Ya, saya S1 S2-nya di UGM. Ya, Among Sunandi. Ya gimana? Ada lagi Among? Saya inget Among jadi inget Among As lagi. Iya. Bu, apa namanya? S1 dan S2-nya itu sejurusan, Bu? Atau beda? Enggak. S1 saya MIPA. S2-nya? S2 saya Magister Manajemen, tapi konsentrasinya saya ambil strategik. Oh, emang bisa kayak gitu ya, Bu? Bisa, non-linear bisa. Jadi misalnya kamu kali ini ngambil manajemen nih, nanti kamu S2, kamu pengen S2-nya teknik industri. Itu mungkin bisa. Ibu kenapa Bu kok bisa pindah? Pindah apa? Pindah ini, pindah apa? Karena waktu itu saya memutuskan karena kan kalau di kimia itu saya banyaknya kerja di lab. Saya kebetulan saat itu nggak terlalu suka lama di lab sih. Kan saya ngambil organik kan, kimia organik. Terus ada ternyata bisa pindah jurusan kan dari teknik atau enggak dari MIPA ke IPS gitu, ke umum ke manajemennya. Udah saya ambil manajemen aja. Karena saya berpikir saya dulu pengen kerjanya di perusahaan kayak perusahaan petrokimia, perusahaan kimia yang tapi nggak di labnya, jadi di tim manajemennya kayak gitu. Dulu sih mikirnya, kan makanya bisa gitu. Misalnya ngambil S2-nya manajemen, S1-nya kimia. Jadi kalaupun misalnya saya masuk ke perusahaan Chandra Asri misalnya. Jadi saya nggak di bagian produksi dan apa-apanya, tapi saya bisa di bagian manajemennya, tapi nanti proses bisnisnya saya paham karena saya sudah mempelajari di S1 di kimia kayak gitu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau nanya mengenai gelar Ibu gitu ya. Itu bukan, kalau setahu saya MBA itu kan rata-rata lulusan luar negeri gitu. Apa MBA itu? Ibu MBA gitu. Oke, gelar MBA itu Master Business Administration ya. Dimana kalau di Indonesia ada 3, setahu saya dulu ya, ada 3 universitas yang mengeluarkan. Dua negeri, UGM sama ITB. Satu lagi itu lupa saya, London Business School atau apa gitu, swasta di Jakarta. Itu dia kalau ngambil manajemen dia akan gelarnya MBA kayak gitu. Memang pas saya kuliah juga itu pakai 2 bahasa. Karena kebetulan UGM itu yang bagian S2-nya, Magister Manajemennya itu banyak kerjasama sama universitas luar. Jadinya dia dapat untuk lulusannya bisa dapat gelar MBA kayak gitu. Udah diakui kayak gitu. Kan kalau yang biasanya Magister Manajemen kan gelarnya MM ya. Nah, itu sih. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Sudah cukup? Oh ya. Iya, apa namanya? Apa, Among? Saya baru tahu aja gitu, Bu. Soalnya setahu saya kan kayak
misalnya kayak apa tuh yang pembuat ruang guru itu kan Belva seperti Delta. kayak Belva Delvara itu yang CEO ruang guru kan dia ini Bu MBA gitu kan. Lulusan luar negeri sama kayak Maudia Yunda itu kan lulusan luar negeri yang gelar MBA gitu ya. Jadi kira saya ibu tuh MBA dari mana gitu di luar negeri gitu loh. Saya MBA Indonesia, keluaran Indonesia. Oh, jadi hanya dua kampus itu Bu, UGM dan ITB sama UGM. Satu lagi swasta. Saya lupa ya, London Business School atau apa gitu, lupa. Bukan. Jakarta. PPM School bukan Bu kalau nggak salah. Apa PTN itu kepanjangannya apa? Apa PPM? Saya lupa juga. Oh, PPM, iya tahu PPM. Tapi setahu saya PPM itu tahu PPM tuh. Enggak sih, setahu saya ya, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Setahu saya bukan MBA sih, setahu saya sih. Tapi dia manajemen PPM itu juga. Itu sih. Setahu saya nanti kalau salah tolong dikoreksi. Ada lagi? Oh ya, kalau saya nanti terlalu cepet, bilang ya. Oke ya. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke RPS, kontrak kuliah kita. Kita kuliah sampai jam 11.30 ya. Sudah? Oke. Baiklah, saya share. Kalau ada yang ditanyakan, sekalian jalan ya. Soalnya saya juga suka ini sih, bukan suka lupa sih. Di UGM seru nggak Bu kuliahnya Bu? Sebenarnya tuh ya, kalau saya mau ngomong ya, kita kuliah di mana saja itu pasti seru. Tergantung kitanya, kita mau tujuan kuliah apa. Tujuan kita, yang paling utama kita belajar, menuntut ilmu itu, kita nyari ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang berkah. Kenapa harus berkah? Percuma kamu sekolah lama-lama, 5 tahun, 4 tahun, sekolah di luar negeri, tapi kalau ilmumu nggak berkah, sama aja gitu, sama aja bohong gitu. Pertama, tujuan yang harus dipegang sesama penuntut ilmu, kalian, saya juga sama, saya juga penuntut ilmu, carilah ilmu yang benar-benar itu bermanfaat dan berkah. Underline. Lalu, gimana nih prosesnya nih? Kita mau cari sistemnya gimana? Mau kuliah di mana? Kan kuliah itu banyak pilihan. Apalagi zamannya sekarang itu nggak harus negeri juga nggak apa-apa sebenarnya. Tergantung kitanya. Kalau kita memang saya pengen kuliah di negeri nih, ya udah daftar di kuliah negeri, diterima, alhamdulillah, sungguh-sungguh di situ. Mau itu statusnya negeri yang besar, negeri yang gimana, tapi kalau dari diri kitanya, kita aja belajarnya itu separoh, 2 paro, 1/4, 2/4, nggak sungguh-sungguh, ujian tetap nyontek, nggak kadang murojaah, cuman misalnya kuliah lewat doang gitu, nggak ada yang masuk ke pikiran kita gitu. Itu sama aja, kalian juga lulus ya, walaupun lulus negeri, tapi ya nanti skill-nya di lapangannya sama aja gitu. Nah, kalaupun misalnya kuliah di swasta, kamunya sungguh-sungguh, itu akan jadi apa ya? Sungguh-sungguh, terus kamu tuh benar-benar target saya ininya saya tujuannya jelas gitu. Pokoknya saya kuliah tuh harus 4 tahun titik, atau enggak 3,5 tahun titik, jangan sampai 6 tahun, 7 tahun. Kenapa? Umur. Ya, dari sekarang umur. Kalau kamu, apalagi yang laki-laki, kamu punya umur. Laki-laki kan apa ya? Kalian akan jadi suami. Kalian akan otomatis kalian harus bekerja kan? Mau kamu jadi wira swasta, mau kamu jadi apa?
kerja di tempat orang, kamu harus cari nafkah kan. Nah, makanya laki-laki ini penting banget nuntut ilmu, habis nuntut ilmu terus dia harus gimana caranya bekerja gitu tuh. Kalau yang perempuan itu beda kasus ya, beda kasus, saya nggak bahas. Tapi untuk laki-laki jangan buang-buang waktu umur di kampus, di kuliah, di harusnya 4 tahun jadi 6 tahun, buat apa gitu. Saya ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin umur. Terus, kalau pertanyaan tadi di UGM seru nggak? Sama saya kuliah dari 2006, terus lanjut sampai 2011, saya bilang saya banyak dapat wawasan baru, hal baru, skill baru di sana. Kenapa? Karena saya bertemu banyak orang dari beberapa kota. Saya dari Serang, saya dari kecil tuh dari Serang. Ketika saya kuliah di Jogja, yang notabene-nya banyak-banyak mahasiswa Jawa Tengah, dan itu rajin-rajin, beda sama saya yang dulu tuh tipenya ya belajar aja gitu. Habis pulang sekolah ya udah gitu, nggak murojaah lagi, nggak ngulang lagi, belajar tuh pas ujian aja. Pas kuliah di sana saya kaget, mereka rajin-rajin, terus juga ketika ujian nilainya selalu bagus. Saya paham, saya penasaran kenapa mereka tuh selalu bagus. Karena rajin. Pinter itu kalau nggak rajin sama aja nggak bagus gitu maksud saya. Tapi kalau udah pinter, rajin, bagus. Apalagi kamu nggak pinter-pinter banget, tapi rajin, aman. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ditanya UGM seru-seru, karena saya berubah. Yang dulu lama di Serang, orangnya santuy. Sekarang pas di sana saya nggak santuy. Jadi saya tahu tanggung jawab untuk belajar gitu. Saya tahu target saya apa, pengennya apa. Kayak gitu. Jadi, sorry jadi panjang kayak lebar sama dengan luas. Tadi siapa yang nanya? Agus, Bu. Oh iya, Agus. Thank you ya pertanyaannya. Ada lagi nggak? Yang saya jawab masuk nggak ke yang kamu tanyakan? Takut saya melebar. Ya, Agus, gimana? Oke? Bu, nggak ada niatan S3 lagi, Bu? Nggak. Dulu saya niat. Siapa yang nanya? Among ya? Iya, Bu. Dulu saya niat, tapi untuk saat ini saya nggak niat. Saya ada prioritas lain yang harus saya utamakan selain saya ngejar S3. Tuh. Oke. Sama-sama sih. Bu, mau nanya dong, Bu. Oke, monggo. Tadi Among udah terjawab belum? Udah, Bu, tapi ada lagi. Gimana sih, Bu? Caranya agar kita, kan Ibu udah S2 di UGM nih, biar kita bisa mengikuti langkah-langkahnya hal apa aja yang harus disiapkan gitu, Bu. Oke, untuk misalnya saya pengen kuliah ke UGM gitu loh. Oke, Among. Yang tadi sebelum mau nanya nanti dulu ya, di save dulu ya. Saya selesaikan pertanyaan ke Among dulu. Jawaban ke Among. Oke ya. Apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu S2 mau di UGM gitu ya? Intinya kan, nggak mungkin S1-nya ke sana kan, soalnya kan kamu S1 udah di sini kan? Iya, soalnya Bu dari kecil tuh saya awalnya mau masuk UGM, cuman nggak diterima gitu loh, Bu. Oke. Mungkin jalannya belum ke situ. Iya, benar. Ada jalan lain, misalnya kamu, S1-mu ini sekarang kamu harus setting target. Ya, namanya belajar itu butuh banyak hal. Selain kamu butuh cerdas, kemudian butuh semangat, kemudian kamu juga butuh namanya modal. Ya. Prepare dari sekarang. Kamu jangan sampai ngaret kuliahnya. IPK kamu kalau udah mau masuk, apalagi masuk UGM, itu akan nanti beda, kamu ketemu orang-orang yang tingkat kecerdasannya lebih berbeda lah intinya. Kamu dari sekarang belajar.
cari mentor. Kakak angkatan kamu yang bisa kamu diskusi soal pelajaran. Deketin dosen-dosen misalnya yang bisa sharing ke kamu kayak gitu. Jadi nanti gimana gambarannya gimana, gambaran belajar di sana gimana, nanti ngekos di sana gimana, apa yang harus saya lakukan. Itu intinya kamu pertama kuliahmu jangan sampai ini, tetap belajarmu jangan sampai kendor, kemudian siapkan modal. Ya. Mau jalur apapun tetap kamu harus prepare modal. Dan kamu misalnya disupport sama keluargamu, kamu udah bilang dari sekarang, Mama, Papa, aku pengen S2 di sana, doain ya. Nah, doain dulu aja, minta doain. Ya udah, nanti pasti orang tua akan, oh ya nanti kalau anak saya ke sana ini nih. Atau enggak kamu juga dari sekarang bisa bagi waktu, manajemen waktu antara kamu kuliah sama kamu, misalnya kamu punya pekerjaan atau enggak kamu punya side job lain yang bisa itu akan ada revenue, penghasilan udah mulai dicicil dari sekarang. Prinsipnya itu. Karena memang sekolah, saya bilang, sekolah memang butuh semangat untuk belajar, tapi satunya lagi namanya mau dulu-dulu juga ulama butuh modal untuk belajar. Oke? Oke, Among. Jadi nih, harus cerdas, semangat, sabar dalam belajar, itu penting. Kalau belajar itu harus sabar, nggak boleh terburu-buru, pengen cepat selesai, nggak boleh. Kemudian punya bekal itu modal. Kemudian harus cari guru yang benar, mentor, yang bisa menyemangati kamu. Kemudian yang keenam, butuh waktu. Memang butuh waktu untuk belajar. Tuh, Among, dapat ininya, apa namanya, jawabannya dari saya? Alhamdulillah dapat sih Bu. Ya. Kalau misalnya ibu saya jadi mentor, Insya Allah saya jadi mentor kamu sama 1 semester ini, Among. Mentor kalian semua juga. Oke. Oke, tadi siapa yang mau tanya? Among udah cukup? Saya, Bu. Ya, monggo. Ibu ada kesusahan nggak dari S1-nya MIPA ke Sosum? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Karena dulu pas S1 saya susah. Susah. Karena dulu pelajaran kimia yang di SMA itu saya milih kimia gampang, cuman termodinamika nyamain persamaan. Ternyata di pas kuliah kimia murni nggak kayak gitu. Itu saya kuliah jujur S1 saya lama 5 tahun. Karena emang perjuangannya juga susah di situ. Nggak kayak kalian kalau UAS kalian jelek, kalian bisa remedial atau bisa apa. Kalau tempat saya dulu pas UAS saya jelek, saya harus ngulang 1 tahun lagi. Jadi nggak bisa ketemu dosen, nggak ada semester pendek-pendekan di tempat saya. Jadi ya itu yang membuat saya lama. Nah, kemudian kalau ditanya susah atau enggak, alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena S1 saya kan logik, banyak menghitung, banyak berpikir. Jadi ketika masuk SOS, logika saya dapat. Jadi mudah ngikutin jargon-jargon manajemen, apa itu manajemen keuangan, ketika terjadi NPV, terjadi apa, menghitung IRR, kenapa obligasi itu rumusnya begitu, kayak gitu-gitu, jadi mudah gitu. Itu sih yang saya alami. Tapi kalau kamu dari sosial terus ke sosial lagi ya santuy, karena kamu udah punya ilmu di S1-nya. Oke, Adek menjawab. Iya, Bu. Cara adaptasi dari MIPA ke Sosum itu kalau cara Ibu gimana? Adaptasi malahan saya banyak waktu luang jadinya. Karena dulu di MIPA itu saya padat, banyak nge-lab, laporan kayak gitu. Tapi pas di sosial itu santai. Malah banyak waktu luang dan harusnya saya waktu luang itu banyak manfaatin lagi untuk banyak baca jurnal-jurnal, artikel jurnal gitu. Jadi
alhamdulillahnya pas di S2 itu saya dapat dosen-dosen yang memang dosen-dosen praktisi ahli. Jadi mereka tuh selalu nyuruh materi itu cuma dikit, tapi mereka selalu bilang, kamu baca artikel jurnal, baca majalah bisnis, baca ini. Jadi kamu tuh harus paham apa yang terjadi kayak gitu. Jadi saya tuh kerjaannya pas di manajemen keperpustakaan itu baca buku doang, baca majalah edisi terbaru, majalah bisnis kayak Harvard, kayak apa ya majalah-majalah bisnis lah. Sekarang saya udah lupa karena saya udah jarang baca kayak gitu lagi gitu. Jadi itu sih, banyak waktu luang malahan saya S2 saya itu 18 bulan ya. Nggak lama-lama, 18 bulan, dan itu karena saya itu kan di MIPA itu kebiasaan disiplin ya, sama waktu dan sama target gitu. Besok ada materi ini dipelajarin, terus ada PR langsung kerjain. Jadi saya tipikal ya, sama untuk yang dosen, aku, kalian jangan suka menunda-nunda sesuatu. Itu penting ya. Kamu ngegampangin sesuatu, nunda-nunda, malahan kamu jadi menumpuk. Akhirnya males, nggak dikerjain. Terus udah, pas ujian gitu aja gitu. Sayang, terus nyesel. Kenapa ya nilai saya segini ya, padahal tuh saya tuh bisa. Tuh. Jadi jangan suka menunda, ada kerjaan, kerjakan saat itu, atau nggak buat planning, harus kerjakan, terus kumpulin. Nggak usah nunggu-nunggu teman, belum tentu jawaban teman itu benar. Yang terbaik adalah jawaban kalian sendiri. Ya, apalagi di kelas saya tuh menilai orang itu bukan karena kalian tuh suka ngomong, suka bertanya sama saya, tapi saya buktikan juga dengan kalian rajin nggak sih ngumpulin tugas yang saya suruh, manut nggak sih, itu. Jadi kalian nanti bisa tanya-tanya ke kakak angkatan kalian, pernah diajar Bu Sri Wulandari nggak? Nanti kalian bisa mereka sharing misalnya. Ada, Bu. Siapa? Tehnaf semester 7. Siapa? Tehnaf. Nafla. Anak manajemen semester 7. Oh ya, Nafla. Iya, bisa tanya Nafla atau yang YR2, Amin, Iman. Ya kayak gitu-gitu lah anak semester 7. Mereka udah paham cara pola saya ngajar kayak gimana gitu. Yang pasti saya itu orangnya nggak suka dinego. Sesuai real hasil. Oke ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Nggak belajar-belajar nih, yang lainnya nanti jadi pendengar setia nih. Yang lainnya gimana? Belum ngantuk kan? Belum, Bu. Masih semangat. Belum, Bu. Alhamdulillah. Ya wes, kita sekarang, saya masih ada 1 jam lagi. 1,5 jam. Oke. Kita ngobrol aja, Bu. Kenapa? Aida dan pengen di itu kayaknya tuh, Bu. Bu, saya masih ada tanyaan juga. Itu boleh nggak? Oh, ya udah, monggo silakan. Tanya aja sekalian. Nih, Bu, kan kita kuliah tuh kan ada organisasi gitu ya. Ibu itu dulu tipenya orang yang organisasi dengan belajar di juga sukses di kelas atau gimana, Bu? Soalnya yang saya perhatikan kebanyakan misalnya dia aktif di dalam kelas, namun agak kurang aktif di organisasi, dan sebaliknya ada yang aktif di organisasi sampai-sampai meninggalkan kelas gitu. Kalau menurut Ibu yang baik dan bagusnya itu seperti apa gitu, Bu? Makasih. Yang ideal lah. Kamu dari awal, kamu kuliah tujuan kamu apa? Belajar kan? Oke, terus kemudian kamu ikut organisasi. Ada time organisasi yang memang waktu belajar saya di sini, waktu organisasi saya di sini. Jangan sampai, kan tujuan utama itu kan kuliah tetap. Pegang itu kuliah, karena kamu kuliah itu banyak rentetan di belakang kamu itu, orang tua. Mungkin kamu masih punya adik, kamu kuliah duluan, terus adik yang lain belum kuliah atau apa gitu. Itu ada tanggung jawab itu, kalian sebagai
manusia ya, masuk anak ya. Tanggung jawab lagi yang kalau udah berkeluarga, punya istri, suaminya kuliah, kan otomatis jatah istrinya, nafkahnya juga kepotong juga kan. Nah itu. Kalau pas organisasi, tetap kamu organisasi. Organisasi itu cari organisasi yang memang itu kamu berpikir itu akan membantu kamu menambah, selain menambah wawasan, menambah skill, terus kamu akan lebih improve dari sisi apa, misalnya di kampus kamu itu jarang maluan atau apa, tapi setelah di organisasi kamu dapat apa ya, energi untuk pede gitu, percaya diri gitu. Jadi dalam hal berkomunikasi, ingat, berkomunikasi nggak hanya ngomong doang, ya ngomong doang tuh orang sama, tapi apakah omongan kamu itu fakta, berbobot, bermanfaat enggak? Kalau nggak bermanfaat, diem, nggak usah ngomong. Terus sama di organisasi, itu yang hal yang kamu pilih, kemudian jangan cari masalah gitu. Kamu tujuan di organisasi apa? Untuk mengembangkan skill-skillmu yang ada gitu. Oke, kamu di organisasi. Ketika organisasinya itu nabrak sama kuliahmu, otomatis kamu udah bilang dong, otomatis kamu harus milih tetap kuliah. Organisasi bisa dikompromikan. Saya kuliah mata kuliah ini loh. Karena kenapa? Kamu kuliah itu amanah. Organisasi itu amanah kamu kuliah itu ke orang tua atau ke keluarga kamu. Organisasi amanahnya ke teman-teman kamu doang gitu. Prioritasin yang mana? Walaupun tetap jalan dua-duanya. Kalau ada perkataan tadi bilang organisasi bagus tapi di kampusnya gitu, berarti anaknya itu bukan anak manajemen. Namanya anak manajemen itu harus bisa mengatur waktu. Namanya apa? Kan awal kan diajarin manajemen. Apa? Apa artinya manajemen? Apa ilmu manajemen? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ilmu manajemen adalah ilmu dan mengatur, memanage, mengorganisir, mengelola. Nah, kalau kamu anak manajemen, nggak bisa mengelola waktu kamu sendiri, kehidupan kamu sendiri, apa kamu disebut anak manajemen? Nah, makanya tadi kalau ditanya lagi organisasi sama kuliah harus jalannya bareng-bareng aja, tapi tetap prioritasin yang namanya ilmu gitu. Oke. Terus misalnya di kuliahnya bagus, di organisasinya kurang. Kalau saya jawab yang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Mungkin ada namanya orang, rezeki orang tuh belum tentu kita tuh, kamu akan sukses loh kalau kamu organisasinya bagus, terus ininya kamu akan sukses. Belum tentu. Kalau ada orang yang bilangnya apa? Kuliahnya rajin tapi organisasi kurang, ya nggak apa-apa, malah dia lebih fokus sama tanggung jawabnya dia menurut saya. Jangan disalah-salahin. Mungkin nanti dia akan mendapat skill-skill lain setelah lulus kuliah gitu. Atau enggak nanti dia mungkin di luar kampus dia punya teman-teman yang memang bagus, punya mentor-mentor yang bagus. Yang nggak harus orang tahu dia harus organisasi di kampusmu gitu. Itu tergantung potensi kamu. Tapi kalau sekarang misalnya kamu kan lagi masa senang-senangnya dalam berorganisasi kan, umur-umur kalian mah senangnya ketemu orang kayak gitu. Tapi ketemu itu jangan hanya ngobrol, nggak penting, ngabisin waktu. Ketemu, diskusi, apa nih? Ada masalah, proyek apa yang harus dibahas, kita mau buat apa, jangan hanya ngomong, organisasi, kumpul, akhirnya ngegosip, terus ngejulit. Nah itu jangan. Buat apa organisasi, buat apa kamu bikin majelis julid ya, majelis julid. Jadi yang penting ya, organisasi itu untuk mendukung kamu gitu. Kalau nggak mendukung ya udah nggak usah. Menurut aku penting belajar karena menuntut ilmu itu wajib. Oke, sampai tadi ada ya? Oke, ada lagi? Udah terjawab belum pertanyaannya? Iya Bu, udah Bu, makasih banyak Ibu. Ya, anak manajemen harus hebat ya. Oke, monggo ada satu lagi, ada lagi? Nggak ada?
Masuk materi aja Bu, sedikit Bu. Oke. Ini akan banyak nih materinya nih. Oke ya, saya share screen dulu. Banyakin aja Bu, banyakin. Share screen. Oke ya, sebelum saya masuk materi itu saya harus jelasin dulu kontrak kerja. Ini ya apa namanya RPS ya. RPS itu penting. Kalau saya tipenya orangnya sistematis ya, harus sesuai dengan RPS kalau belajar itu ya. Karena kalau kita belajar nggak sistematis itu bakalan apa? Nggak jelas arahnya. Oke. Kamu bisa buka ya yang tadi saya udah share itu, yang saya share di grup RPS-nya. Bentar ya, loading. Nah ini, udah kelihatan nggak share screen-nya? Sudah Bu. Udah Ibu. Nah, oke ya. Kita mata kuliahnya perekonomian Indonesia ya. Perekonomian Indonesia, di mata kuliah ini, saya akan lebih ngebahas buku. Bahas buku ya, nanti bukunya, mana bukunya? Oh ya, bahas buku. Nah, ini wajib. Oke ya. Di sini, capaian pembelajaran itu penting. Jadi kamu nggak belajar aja, ini capaian belajar untuk program studinya. Yang pasti, kamu ini harus keluarannya. Setelah belajar itu kamu harus punya sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang nanti akan kamu kerjakan. Yang terpenting juga kamu mempunyai pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif. Ini penting ya inovatif ya. Inovatif itu bisa mengembangkan pemikiran tidak biasa aja gitu. Kemudian, nah ini juga penting mengelola pembelajaran secara mandiri. Karena kita sistemnya daring ya, kan sudah, kalaupun buka kelas juga mungkin akan padat banget. Makanya di daring ini kalian harus diasah skill kalian tuh untuk fokus bisa belajar sendiri gitu. Caranya belajar sendiri itu apa? Gimana belajar mandiri? Yang pasti kamu harus punya kitabnya, bukunya, pegang itu bukunya. Kemudian nanti sesuai yang kita pelajari, kamu tuh rajin. Oh, kemarin bahas ini, sekarang bahas ini, besok bahas ini. Itu penting sekali. Kemudian, nah, yang ini mampu secara profesional dengan standar kompetensi. Yang disebut kompetensi adalah suatu kemampuan yang kamu miliki. Ini kompetensi ini didapat ini dari kamu belajar. Kamu nggak belajar itu kamu nggak akan dapat kompetensi. Kompeten kamu di mana? Kan nanti kalau ditanya, kompetensi kamu apa? Ini didapat dari belajar. Oke ya, tujuan mata kuliahnya untuk memperkenalkan mahasiswa pada pengetahuan terhadap tahap-tahap dan permasalahan pembangunan ekonomi Indonesia. Deskripsinya mata kuliah ini, kebetulan saya akan bahas buku ya, nanti bukunya saya tunjukkan. Ini dia membahas perkembangan ekonomi dari zaman Orde Lama hingga sekarang. Kemudian outputnya, intinya setelah kamu pelajaran ini, kalian mampu menganalisis permasalahan yang ada pada proses pembangunan ekonomi Indonesia. Intinya, oh begini ya, gitu. Oh begini ya, Indonesia ini memaham sistem ekonomi apa ya, demokrasi seperti apa gitu. Kemudian ini materi-materi yang akan dipelajarinya, ini ada semuanya di buku ya. Lalu saya akan pakai bukunya ini ya, Tulus Tambunan. Judulnya Perekonomian Indonesia, terbitan 2015. Penerbitnya Galia Indonesia. Nah, buku ini kamu bisa pinjam di Perpus. Saya udah cek. Kenapa saya milih buku ini juga? Karena di Perpus persediaannya banyak. Jadi kalian bisa pinjam. Saya bahas buku ini juga karena memang karena banyak, jadi bisa kalian tuh bisa minjem beberapa kelompok, kalian bisa minjem gitu. Oke ya. Lalu
Nah, rencana perkuliahan, kita KBM pertama ini, lalu KBM kedua masih saya, KBM 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang kuning ini presentasi. Presentasi kelompok. Kalian udah mulai presentasi. Presentasi, sebelumnya saya tanya, udah pernah presentasi kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kedua. Oke ya. Presentasi kelompok. Iya, Bu. Iya, sip. Udah ya. Jadi di presentasi kelompok itu nanti kalian akan membahas buku dari perbabnya. Pilih poin-poin yang terpenting, terus kamu presentasikan aja, gitu ya. Nah, nanti dalam presentasi ini akan menjadi nilai kuis. Nanti saya jelasin lagi kuis. Nanti ada nilai tugas di sini, tugas itu nanti kelompok yang lain meresum apa yang udah dipelajari dalam presentasi itu, minimal 1 halaman aja. Kemudian nanti partisipasi ketika kalian ada nanya pada saat presentasi. Intinya nanti kalian ingat nih ya, pertemuan 3 sampai 11 itu kalian presentasi, kemudian pertemuan 13, 14 kembali saya akan menjelaskan, tapi saya akan membahas tentang artikel jurnal. Kenapa saya akan bahas artikel jurnal? Karena gini ya, kita belajar via buku, itu teori. Faktanya apa di lapangan? Saya bukan praktisi, saya bukan ahli ekonomi. Salah satunya mau tahu fakta di lapangan, kita harus baca artikel jurnal. Dan itu ada kasus-kasus. Nah, dari kasus-kasus itu kita pelajari, oh apa yang sedang terjadi, kayak gitu. Dan saya ini juga penting, ketika kita membahas suatu kasus, kita itu mikirnya jangan yang terlalu melebar gitu. Jangan terlalu yang, akhirnya menyalah-nyalahkan pemerintah lah, apalah gitu. Kita berpikir secara akademis aja gitu. Kita berpikir bagaimana kasih solusi. Jangan nambah-nambahin sesuatu yang memang kita nggak bisa, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kita kasih solusi pun setidaknya misalnya kita menjadi kelak, siapa tahu dari kalian akan menjadi pemegang kebijakan. Oh, kalian udah belajar nih, udah sering menganalisis kasus kayak gini, berarti nanti kalian akan punya skill memberi solusi. Nah, ini bisa masuk nih nanti kalau kalian berorganisasi. Kalau kalian udah terbiasa membahas kasus, ada masalah di organisasi atau di keluarga kalian, kalian tuh nggak langsung nggak langsung mencak-mencak tahu nggak? Rasanya mencak-mencak itu apa ya? Langsung mencak-mencak tuh ya? Nggak langsung emosian gitu, nggak langsung ngegas, bahasanya ya gaulnya yang ngegas gitu. Jadi kalian amati masalah, diem, telaah, kasih solusi, itu yang terbaik. Kalau nggak bisa kasih solusi dalam suatu masalah, diem, nggak usah ngomporin, oke? Oke ya. Oke, dari ini kita 14 kali pertemuan ya, 2 kali ujian ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester. Oke, nih catatan penting ya. Masih belum ngantuk kan? Masih belum, Bu. Alhamdulillah. Oke, catatan pertama kehadiran. Saya hadir itu sesuai dengan misalnya lagi ini di kelas. Sesuai kehadiran kelas atau enggak, kalau saya maafkan bila ada sinyalnya yang kurang-kurang baik, masuk keluar. Kalian bisa yang di chat, tapi chatnya jangan chat yang meeting ini, chat yang di luar, yang udah saya kasih di KBM 1, terus aja namanya siapa, misalnya Among, hadir gitu. Itu sebagai bukti aja. Kalau ditanya satu-satu, absen satu-satu, saya nggak terlalu suka sih absen satu-satu. Lebih baik kalian nulis aja gitu ya. Saya percaya kok sama kalian. Kemudian ya, tugas. Tugas meresum poin-poin penting pada saat presentasi bagi yang tidak presentasi. Dikumpulkan via email maksimal hari Senin jam 11 malam. Kita kuliah hari apa? Selasa ya?
Selasa, kita kuliah Selasa. Seninnya, H-1-nya kalian kumpulin resume, poin-poin penting yang pada presentasi. Ini dikumpulin apa? Kelompok. Oke ya, satu kelompok email satu orang aja ya ke saya. Kalau misalnya kamu ngumpulin tugasnya on time, saya kasih langsung 100. Tapi kalau nggak on time, saya kasih setengahnya. Maksudnya on time, kamu kumpulin hari Selasanya, hari Rabu, atau enggak kamu kumpulin pas mau UAS. Monggo, ropopo, kumpulin aja, tapi poinnya 50. Yang 100 ini bagi yang on time. Jadi, tugas kamu ini, kamu punya berapa kali tugas nih? Selama presentasi ini. 1, 2, 3, yang kuning 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tugas yang dikumpulin itu kalau mau perfect nilainya 9 kali pengumpulan. Ditulis, mau tulis tangan, mau ketik, minimal 1 lembar aja. Oke, paham di sini untuk tugas? Ada yang mau ditanyakan? Tugas dulu. Ibu maaf. Saya Renita, Bu. Saya belum masuk kelompok. Sama Sri Mulyani. Oh ya, nanti saya masukin ya. Juga, Bu. Belum ada di absen Iya, ya, Renita. Ya nanti saya masukin ya. Bas. Ada lagi? Iya, Bu. Umi, Bu, belum. Sri Mulyani, Bu. Ya. Lalu ada lagi, oke? Tugas ada lagi yang mau dibahas? Ibu mohon maaf, Dina gabung sama Widya, soalnya tinggal. Oke. Bentar, untuk tugas ada lagi nggak? Kita bahas tugas dulu, belum kelompok ya. Ada yang mau ditanyain tugasnya? Paham nggak yang maksud saya tugasnya itu? Bu. Ibu. Ya. Bu. Ibu kok nggak ada kelompoknya? Bentar, ini siapa dulu nih Gamsut nih? Oke. Ya gimana? Bu. Ibu Siti Sapuro nggak kebagian kelompok, tadi nggak ada nama Siti Sapuro. Ya, nanti kita bahas kelompok nanti. Nanti dulu bahas kelompok nanti. Bahas tentang tugas yang tadi saya pengumpulannya udah paham belum semuanya? Belum, Bu, belum paham. Belum, Bu, belum paham, Bu. Oke. Ya. Tugas. Oke. Tugas itu kan meresum poin-poin penting pada saat presentasi. Bagi yang tidak presentasi, jadi yang presentasi nggak ngumpulin tugas. Dikumpulkan via email maksimal hari Senin jam 11 malam. Tugasnya apa? Nah, tugasnya kan di pertemuan 3, kita kan ada presentasi. Yang nggak presentasi, yang tidak presentasi, dia meresum. Meresum itu maksudnya poin-poin apa nih yang penting dari presentasi ini yang disampaikan oleh kelompok 1. Misalnya, oh ini tentang apa sejarah ekonomi Indonesia dari tahun apa-apa. Kamu tulis maksimal 1 halaman. Poin-poinnya aja. 1 halaman paper. Ini dikerjakan, nanti dikumpulin sama kelompok. Kelompok apa? Kelompok kan udah dibagi kelompoknya. Jadi kelompok ini ngerjain 1 paper, 1 tugas, kemudian kirim email ke saya. Di jam paling lambat yang ini. Sebelum jam ini. Kalau kamu ngumpulin jam ini, on time, kamu dapat 100 poin. Tapi kalau nggak on time, misalnya hari Selasa, Rabu, Kamis, kamu dapat 50 poin. Dan tugas pun bisa kamu kumpulin. Misalnya ada mahasiswa sampai mau UAS, itu dikumpulin ya nggak apa-apa, silakan. Jumlah tugas, saya ralat ya tadi 9, ternyata 8 kali tugas yang harus dikumpulkan. Karena 1 kalinya kan kalian presentasi, berarti kamu nggak ngumpulin tugas.
8 kali tugas ini nanti akan kalau di poin penilaian akan dapat nih poin penilaian kayak gini. Misalnya Ahmad Dadan ngumpulin 8 tugas nih, 8 tugas. Semua on time dapat 100. Tapi kalau misalnya kalau misalkan ya silakan. Kalau misalkan kan kita satu Bu ya. Terus nggak ada yang ngerjain tuh Bu dari salah satu kami itu. Kalau yang ngerjain cuma beberapa. Untuk tugas yang dikumpulkan itu, saya nilainya saya lihat ya. Lihat dari nama yang ditulis. Kan ada yang ngerjain kan pasti terus tulis nama kan di sini. Kalau misalnya dia nulis namanya 1, 2, 3, ternyata kelompoknya harusnya ada 5 ya. Yang kamu tulis 3 ya berarti ini yang saya nilai. 3 orang ini. Gitu. Oke. Jadi saya nggak mau tahu urusan dapur orang. Ada yang nggak ngerjain, ada yang ngerjain, ada yang nggak ngerjain. Saya lihatnya ketika kirim email dikumpulin dan itu udah ada nama-namanya. Berarti saya anggap saya husnuzon kalian ngerjain. Oke? Gimana? Paham? Yang tanya lagi. Kalaupun misalnya kamu, teman-teman saya pasti mah nggak ngerjain, saya kerjain sendiri, udah kerjain sendiri aja. Nanti yang penting kan ada namanya, nanti itu nama kamu ya, itu yang saya nilai. Oke, gimana? Ada lagi yang ditanyain? Bu, saya mau nanya, maaf tadi ini berisik kan ya Bu ya, di tempat saya. Jadi misalnya itu tuh ngumpulin tugas on time itu maksudnya kita yang nggak presentasi itu harus bikin resume gitu Bu? Iya. Bagi kalian yang tugas itu bagi yang nggak presentasi buat resume. Berarti yang presentasi itu nggak usah gitu ya? Nggak usah. Karena yang presentasi udah dapat nilai kuis. Dia ada beban sendiri. Ya, iya, tempatmu berisik. Oke, gimana? Ada lagi? Masih bahas tentang tugas nih. Ada yang belum paham? Ibu Dina izin nanya Bu. Ya, jangan nanya kelompok dulu ya, ngomongin tugas dulu. Ya, apa Din? Tadi kan pembagian kelompok nih, kan udah ada tuh di RPS ya? RPS-nya. Nah, jadi intinya itu ngerjain bikin kayak makalah gitu. Pas kita presentasi kita nggak usah meresum gitu kan. Tapi pas kita nggak presentasi, kita ngedengerin orang presentasi, kita ngeresum. Nah, untuk pengumpulan resum ini kan Bu, bukan per individu untuk resumnya. Apa cuman makalahnya yang dikumpulin per kelompok? Apa sama resumnya juga per kelompok? Apa sih resum ini per individu? Apa per kelompok gitu yang resumnya? Nah, okay. Resum itu harusnya per kelompok. Saya nggak usah kamu buat makalah, nggak usah buat makalah yang bagi yang nggak presentasi. Kamu hanya nyatet poin-poinnya aja, minimal 1 halaman. Poin-poinnya penting aja, faedah-faedahnya. Dikumpulin harusnya kelompok. 1 email kirim ke saya dengan namanya ini. Nah, misalnya kalau yang ngerjain tadi kasus bahas lagi, yang ngerjain kelompoknya harusnya 5 orang, yang ngerjain ternyata 3, terus kamu tulis namanya 3 ini, ya udah 3 ini yang dinilai, gitu. Jadi poinnya nggak buat makalah, hanya nulis poin-poinnya aja di resume, di faedahnya. Jadi nggak usah kamu sampai jilid-jilid segala, ngeprint. Tinggal kamu misalnya tulis tangan, nggak punya komputer, terus dipoto, dikirim ke email. Atau enggak, kamu punya komputer, kamu ketik, kirim. Namanya, tulis, jangan lupa.
Dan subjek emailnya jangan langsung kirim nggak tanpa nama. Subjeknya apa? Misalnya subjeknya tugas. Tugas 1 tulis. Jangan tugas 1. Ya, tugas gini aja, tugas KBM misalnya KBM 3, tugas KBM 3 gitu. Namanya siapa, di mana di isinya. Udah kirim aja gitu. Oke, gimana Dina? Masih ada yang kurang paham nggak? Insya Allah paham, Bu. Jadi kalau misalkan itu satu halaman doang bolak-balik ya, Bu? Misalkan kan satu halaman. Kalau satu halaman berarti apa bedanya satu lembar sama satu halaman? Oh ya berarti satu halaman itu aja depan doang gitu ya, Bu ya? Nah, kalau satu lembar? Bolak-balik ya, Bu? Ya udah pinter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada, ada lagi nggak? Jadi intinya yang Dina tangkap itu, Bu, bikin resume satu lembar, ya kan? Minimal. Nah, terus lalu minimal. Nah, terus kita cuma bikin PPT-nya gitu kan untuk presentasi. Nah, nanti dikumpulinnya itu ngeresume itu per kelompok lewat email. Jadi kalau misalkan kita nggak presentasi, kita ngeresume dari presentasi orang lain gitu. Gitu bukan, Bu? Bentar, ya. Saya lurusin lagi. Yang presentasi nggak usah ngeresum. Yang nggak presentasi dia ngeresum. Gitu aja ya. Gimana, Din? Jadi nggak usah ngumpulin. Kalau misalnya Dina presentasi, kamu hanya ngumpulin nanti PPT-nya aja. PPT-nya mau dipresentasi. Gitu. Ya. Gimana, Din? Cukup, Ibu. Paham? Cukup? Oke. Insya Allah paham. Insya Allah ya. Nanti yang lain. Oke, kemudian kita kuis. Kuis ya. Kuis itu kalian presentasi aja sekali. Nah, nanti kalian presentasi ya, kalian akan dapat nilai kuis nih. Makanya kalau bisa pas jadwal presentasi kamu datang ikut. Nah, kan karena presentasi, jadi saya harus tahu nih PPT kalian tuh seperti apa. Jadi dikirim H-1-nya ya, sama sebelum jam 24 karena saya mau ngeliat. Ini wajib. Jangan sampai kamu presentasi, kamu belum kirim PPT-nya gitu. Nanti saya nggak ikhlas ngasih nilainya, ya. Ya, paham yang untuk kuis? Paham, Bu. Nah, oke. Sekarang kita masuk kelompok alon-alon ya, kelompok. Kan ada 9 kali presentasi, saya buat 9 kelompok. Jika ini mau berubah, nggak apa-apa, boleh berubah. Asalkan, misalnya tadi siapa ya harus sama ini. Kalau atau nggak mau tukeran nggak apa-apa. Asalkan yang perempuan yang laki sama laki nggak boleh digabung, ya. Tim perempuan, tim laki. Yang penting, misalnya tadi yang belum masuk siapa? Renita, Umi, sama Sri Mulyani. Nah, saya kasih ini aja, Renita, Umi, sama Sri mau masuk mana? Kelompok berapa? Saya tanya sekarang aja deh. Kelompok 10. Oke, saya tanya dulu. Renita mau masuk kelompok mana? Ren? 4. Iya, Bu. Kelompok 4. Oke. Saya kunci. Umi, mau masuk kelompok Kelompok apa, Mi? Umi Nurhalisah? kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3. Lalu tadi Sri Mulyani, ini Menteri Keuangan. Saya kelompok 4, Bu.
Oke, kelompok 4. Renita kelompok 6, Umi kelompok 3. Sri Mulyani Renita kelompok 5. Renita kelompok 5, Umi kelompok 3, Sri Mulyani kelompok 4. Ada lagi? Nggak ada? Saya, Bu. Sopo. Siapa kamu? Wanta, Wanti. Ya gimana? Ibu Safura, belum, Bu. Siapa Nurul? Siapa namanya? Nurul Aini Fala ya? Siti Safura, Ibu. Ya Nurul, kamu mau masuk kelompok mana? Siti Safura. Siti Safura, Ibu. Kelompok? Belum dapat kelompok. Iya, kamu milih mau kelompok mana? 1 sampai 5. Siti itu Kelompok masukin 5 aja, Bu. Bu. Lihat ke Bu, kelompok 9 cowok semua. Jangan. Nurul mau kelompok mana? Itu Bu, kelompok 9, Bu. Bukan Nurul, Ibu, bukan Nurul, Safura. Siapa? Nggak jelas, maaf, nggak jelas. Nurul Ain kelompok 4, Nurul Ain di Palang kelompok 5. Coba Ge dilihat lagi. Siti Safura, Bu, katanya. Itu doang, Nek. Udah agak sesuai kecobuan itu ada itu. Banyak kok pasti masalah ya, banyak cowok dan berteman. Udah. Iya. Jadi ya tadi Kita harus bersosialisasi. gini aja ya. Pokoknya yang perempuan-perempuan yang tadi yang belum, siapa tadi? pengen nelpon sih. Suara nih kita malah bangke juangan. Oi, malah Maunya gimana? Pokoknya yang belum tadi, yang perempuan yang belum, kamu pilih aja. Nanti saya tinggal ngeliat dari PPT kalian aja sama pengumpulan tugas. Masuk pilih di sini. Ini kalau mau rompak juga terserah nggak apa-apa. Yang penting pas ketika pengumpulan tugas sama kuis itu ada namanya. Ya. Kalau yang laki-laki misalnya kurang, dia masuk sini aja. Ya. Ibu mohon maaf, M Sobari itu bukan kelas kita, Bu. Itu kelompok 6 ada M Sobari, Bu. Kelompok 6. Oh iya. Di absen ada loh. Kelas C itu, Bu. Oh ya udah, Enggak, dihapus aja ya M M Sobari ya. Sobari ya? Ada lagi nggak? M Sobari emang pindahan itu, Bu, dari kelas C ke kelas B katanya, Bu. Oh ya udah. Udah saya hapus M Sobari. Ya. Gini aja pokoknya. Nanti teman-temannya misalnya yang belum dapat kelompok tinggal pilih aja ya yang mana. Yang saya pesan yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, ya. Nah, saya lanjut. Untuk kelompok ini udah ada pembagiannya, misalnya kelompok 9 nanti dia bahas bab 10. Bab 10 itu setelah UTS. Ya. Oke. Hibrid aja, Bu. Kenapa? Kenapa nggak dicampur laki-laki sama perempuan? Oh, enggak, karena menurut saya lebih baik, lebih fokus yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya, kelompok ya, untuk kelompok. Kalau misalnya kalian mau presentasi sendiri juga nggak apa-apa. Saya tuh poinnya yang penting kalian tuh ikut kuis, ngerjain tugas, dan itu ada nama kalian. Dan terbukti kalian melakukan itu gitu. Ya, saya tuh orangnya nggak terlalu ngambil masalah sih, nggak terlalu ribet gitu. Yang penting poin-poin nilai itu masuk gitu. Oke. Jadi ternyata susah nggak apa-apa gitu. Kenapa?
terakhirnya dong. Jadi kalau misalkan mau sendirian juga nggak apa-apa gitu, Bu? Monggo kamu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal pilih aja babnya yang mau mana, terus kamu presentasi sendiri juga nggak apa-apa. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya gimana? Udah? Ada lagi? Dan katanya pengang di sana kan cuacanya nggak jelas suaranya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, ya udah. Saya lanjut partisipasi ya. Partisipasi, walaupun partisipasi ini nggak ada nilai poin di sini, tapi saya ambil nilai persentase itu untuk tabungan nilai kalian untuk menutupi kurangnya dalam misalnya ada yang nggak ngumpulin tugas atau kuis pada itu nggak ada yang datang. Jadi saya ada tabungan nilai gitu. Maksudnya gimana? Partisipasi ini bisa kalian bertanya pada saat pelajaran, nanti saya catat namanya, atau enggak pada saat presentasi. Jadi per presentasi, misalnya, tadi siapa yang aku? Dina. Dina tuh, KBM, misalnya KBM 2, dia nanya yang sesuai dengan materi. Nanti saya save namanya, Dina. Save namanya, kemudian nanti saya tabung nih, si Dina berapa kali aktifnya. Ini bisa ngebantu nilainya, misalnya di kuis, ternyata Dina tuh nggak masuk gitu, nggak sakit atau apa gitu. Jadi dia nggak sempat kuis gitu, atau enggak kuisnya tuh nilainya nggak 100 pas presentasi, banyak bercandanya, jadinya 70. Tapi karena si Dina ini aktif, saya bisa jadikan dia jadi 100 kuisnya. Karena dia punya tabungan nilai. Saya ngelihat fakta di lapangan Dina itu memang antusias dalam belajarnya ada gitu. Tuh ya. Untuk presentasi. Ada yang mau ditanyakan untuk presentasi? Presentasi. Partisipasi? Paham ya? Paham. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang kita yang momen-momen penting. UTS. UTS itu udah ada nih soalnya. Jadi saya udah kasih soalnya sekarang. UTS itu kalian cari artikel jurnal tentang materi perekonomian Indonesia, kemudian kalian buat review, dikumpulkan via email dalam bentuk PDF. Ingat, yang dikumpulkan artikel jurnalnya dan review artikel yang dibuat. Tiap mahasiswa judulnya tidak boleh sama. Makanya dari sekarang cup-cupan judul. Jangan pas ngumpulin judulnya sama. Kalau nanti ternyata judulnya sama, nanti nilainya saya bagi 2. Nah, untuk format review artikel, kan harus dikumpulin review artikel. Ini kalian nanti linknya udah saya kasih, atau enggak, kalian bisa tanya kakak angkatan. Kalau Bu Sri itu ngasih review artikel jurnal seperti apa ya yang dimau sama Bu Sri gitu ya. Atau enggak, lalu artikel jurnal itu seperti apa? Ini salah satu contoh artikel jurnal. Jadi kalian bisa klik ini. Nah, kalian udah pernah lihat jurnal belum? Artikel jurnal belum? Belum. Bentar, saya buka dulu.